Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sih pertanyaan yang sudah kita siapkan di video sebelumnya dimanfaatkan untuk melakukan interview yang sebenarnya. Disclaimer, kondisi saat saya mengambil gambar ini sekarang sedang hujan. Jadi kalau kalian dengar suara hujan di belakang atau istilahnya usaha kami dalam menghilangkan noise-nya tidak terlalu berhasil, mohon dimaafkan karena sekali lagi kita mencoba atau saya mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi yang mungkin tidak terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan interview nantinya, sebenarnya video itu sudah di-take sebelum saya take video ini. Jadi mungkin malah pas kalian nonton bagian interviewnya malah belum ada hujan. Malah lebih, ya bisa lebih fokus, bisa lebih nyaman menontonnya. Tapi kondisi sekarang saat saya take gambar ini memang sedang hujan. Jadi ini untuk supaya kalian tidak kaget kok pas bagian interviewnya kok malah tidak ada suara hujan. Karena memang saya kebetulan untuk mempermudah pembuatan video hari ini atau kali ini saya melakukan interview dulu, baru kemudian bikin opening sama bikin closing. Untuk opening ini yang perlu saya sampaikan apa? Jadi pertama, sebenarnya saya punya niat untuk melakukan interview dengan orang asing atau orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Tetapi ternyata dalam proses pengambilan gambar interview itu sendiri, karena tujuan saya adalah menunjukkan kepada kalian bagaimana cara melakukan interview, akibatnya saya butuh untuk setup kamera. Dan ini menjadi kesulitan tersendiri karena harus diakui saya belum pernah menginterview orang harus setup kamera dan yang men-setup saya sendiri. Jadi kalau biasanya saya menginterview sambil ada kameranya, biasanya kameranya yang men-setup adalah asisten atau anggota tim yang lain. Sedangkan saya fokus untuk duduk, menyiapkan pertanyaan, dan mengajak ngobrol respondennya. Nah, karena harus saya setup sendiri, dan takutnya pada waktu nanti saya mengundang respondennya kelamaan nunggu, jadinya terus awkward, canggung, aneh, dan macam-macamnya. Makanya akhirnya saya putuskan, oke lah, saya nggak akan mengambil orang yang benar-benar saya tidak kenal. Jadi saya justru mengambil mahasiswa angkatan 2016, namanya Mas Bagas, mungkin sudah ada yang kenal sebelumnya, jadi saya minta tolong Mas Bagas untuk membantu saya menjadi responden. Kenapa sih saya ingin ngambil orang yang asing atau yang tidak saya kenal? Ya, untuk sekaligus menunjukkan kepada kalian, ini cara saya untuk mencoba building rapport. Ini cara saya untuk melakukan interview ketika memang yang diajak ngobrol orang asing. Sebab saya sih merasa yang namanya project, ketika kalian melakukan interview, kemungkinan besar kalian akan bertanya pada orang yang belum kalian kenal sebelumnya. Jadi supaya kalian minimal paham trik atau tipsnya untuk menghadapi situasi menginterview dengan orang asing, nah disitulah saya melakukan pembuatan video ini. Tapi tadi dengan segala kesulitannya, niat ini harus saya batalkan. Mungkin ke depan saya akan bikin video yang khusus yang asli dengan orang asing, tapi saya tidak bisa berjanji. Minimal saya ada rencana untuk melakukan interview dengan orang yang tidak dikenal, tapi saya hanya merekam suaranya saja. Itu rencana saya. Nah, dalam video kali ini, saya tadi sudah sebutkan, saya minta tolong Mas Bagas, dan saya berusaha untuk mencoba melakukan settingan. Jadi settingan di mana kami seolah-olah tidak kenal. Jadi saya adalah dosen UGM, Mas Bagas nanti menjadi mahasiswa UNY. Tapi tadi sebaik apapun kami berusaha untuk tidak kenal itu jelas tidak mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sama dengan ketika kalian benar-benar mencari data, saya akan memaklumi itu. Memang tidak mudah sekali lagi membangun atau building rapport dengan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi tadi saya sudah jelaskan, memang ada settingan, dalam artian saya tidak kenal dengan Mas Bagas, kita bikin seolah-olah seperti itu, tetapi pertanyaannya apa, kemudian tujuan dari saya minta tolong Mas Bagas apa, itu saya tidak menjelaskan dengan detail. Artinya saya waktu meminta tolong Mas Bagas, saya hanya bilang bahwa saya mau bikin video, ngajarin cara melakukan interview. Mas Bagas pokoknya jadi anak UNY, saya jadi dosen UGM, dan apapun pertanyaan saya sudah jawab aja seperti kalau kamu interview beneran. Jadi istilahnya Mas Bagas pun juga tidak siap dengan pertanyaannya, dia tidak benar-benar membaca daftar pertanyaan yang saya siapkan ini, sehingga
minimal aspek pelajaran interviewnya bisa kita ambil. Bagaimana sih melakukan interview dengan seseorang. Jadi setidaknya walaupun settingan tidak kenalnya mungkin tidak 100% berhasil, tapi ini adalah tetap sebuah proses interview yang saya lakukan. Sehingga saya yakin kalian bisa belajar beberapa hal dari video ini. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita saksikan proses interview saya dengan Mas Bagas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh Pak. Jadi nama saya Giga Ya, dan Pak. saya dosen di UGM. Oh, iya. Kebetulan untuk penelitian saya kan saya lagi cari ide bikin aplikasi atau produk yang kira-kira bisa membantu dalam peningkatan kemampuan berbahasa Inggris seperti itu. Bisa minta waktunya kurang lebih 30 menit ke depan mungkin? Oh boleh Pak, boleh. Oke, bermasalah nggak kalau saya rekam pembicaraannya? Oh tidak apa-apa Pak. Tidak apa. Iya. Saya rekam gitu. Iya Pak. Masnya mahasiswa? Saya mahasiswa Pak. Oh mahasiswa. Iya. Di mana kalau boleh tahu? Saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pak. Di mana tuh? Di daerah Kasihan Pak. Kasihan Bantul? Iya, iya Pak. Sama Parangtritis, Jalan Bantulnya di sebelah mana lagi tuh? Sebelah ini Pak di Ring Road Selatan Pak. Oh malah di Ring Road Selatan? Iya. Gamping? Iya Pak benar. Oh di situ Pak. Oh iya. Berarti deket-deket kayak Almata, Wadi agak jauh. Almata gitu Pak? Oh deket Pak. Almata ya jarak apa? Seberang-seberangan gitu Pak. Oh iya. Gitu. Sudah tahun keberapa Mas? Alhamdulillah tahun keempat Pak. Tahun keempat? Iya. Berarti sudah mulai skripsi atau malah sudah mau selesai? Alhamdulillah sudah mau selesai. Oh, sudah mau selesai. Iya. Ya, sudah. Semoga segera lulus lah. Iya, amin Pak. Iya, terima kasih Pak. Kalau di prodi mana tadi Mas? Saya malah prodi ini Pak, teknologi informasi. Teknologi informasi. Iya Pak. Di TI ada pelajaran kayak bahasa Inggris nggak kalau di TI? Oh ada Pak, ada. Ada ya? Ada Pak. Itu ekstra atau wajib atau gimana? Itu masuknya mata kuliah wajib Pak. Mata kuliah wajib? Iya. Oh gitu, harus semua ambil? Iya, iya Pak. Oh, kalau menurut Mas Bagas itu kira-kira pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah bahasa Inggris itu gimana pendapatnya? Kalau menurut saya pelajaran bahasa Inggris itu wajib Pak. Apalagi untuk mahasiswa TI seperti saya yang banyak berkecimpung di dunia teknologi, kan itu semua referensinya memakai bahasa Inggris. Jadi masih jarang yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi penting supaya bisa cepat memahami Pak apa yang ada dari sumber yang kita sedang baca itu. Berarti kalau saya tangkap bahasa Inggris itu penting karena supaya bisa memahami materi-materi terkait dengan kalau di IT itu berarti pemrograman berarti. Iya, benar Pak. Pemrograman seperti itu. Apakah ada tujuan lain belajar Inggris menurut Mas Bagas selain itu kalau saya tahu? Tujuan saya kalau dari saya sendiri ini supaya saya nanti ketika bertemu dengan orang dari luar negeri itu tidak grogi gitu Pak. Jadi ketika mereka ngomong apa, setidaknya saya ngerti yang mereka omongin Pak. Oke. Biar bisa berkomunikasi, bisa mengerti. Biar tidak grogi dengan orang asing ya? Iya Pak. Memang ada niatan untuk bekerja atau bertemu dengan orang asing dalam pekerjaannya atau apa seperti itu ke depannya mungkin? Kalau saya memang ada niatan untuk mencoba di luar negeri, entah itu mungkin lanjut kuliah atau bekerja gitu Pak. Oh gitu. Ya, tapi untuk jaga-jaga aja Pak. Misalnya kalau di jalan gitu kan Pak. Oh iya. Di Jogja banyak turis sih. Nah itu Pak. Okay. Makanya. Nah kalau memang belajar bahasa Inggris itu penting buat Mas Bagas, sulit nggak sih belajar bahasa Inggris? Kalau menurut saya, jadi sebenarnya saya waktu sekolah dasar dulu Pak, itu saya dilesin sama ibu saya les bahasa Inggris. Jadi saya sudah lumayan sering bertemu dengan mungkin kalimat bahasa Inggris atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi menurut saya susah, tapi ketika kita sering mempraktekkan jadi mungkin lebih mudah Pak. Ya.
Berarti bisa dikatakan sebenarnya sulit, tapi kalau sering praktek Iya, lebih mudah. lebih mudah. Praktek seperti apa yang dimaksud kalau saya boleh tahu? Praktek seperti dulu saya waktu di les itu sering diajak ngobrol langsung Pak, conversation gitu Pak. Jadi ngobrol langsung dengan gurunya, guru lesnya itu, dan benar-benar tidak benar-benar spontan gitu Pak. Jadi tidak ada persiapan sama sekali gitu. Tidak diatur gitu Pak. Jadi ngomong sekeluarnya aja gitu Pak. Pokoknya bebas. Ya, nanti setelah kita ngobrol itu nanti dievaluasi. Ini tadi salahnya di mana gitu Pak. Berarti dulu berarti belajarnya yang saya tangkap yang penting bisa ngomong dulu gitu ya? Iya, betul Pak. Oke. Kalau yang sulit biasanya materi-materi seperti apa kalau yang Mas Bagas rasakan? Kalau saya pribadi itu lebih sulit di tenses Pak. Jadi Tenses. iya, seperti simple past tense, terus present tense gitu Pak. Oke, tenses itu berarti tadi simple past tense dan teman-temannya itu apa juga aspek grammar secara umum? Kalau grammar saya masih lebih sulit tenses kalau menurut saya. Masih lebih sulit tenses daripada grammar. Iya. Terus yang bikin sulit apanya? Yang bikin sulit itu jadi di setiap tenses itu kan ada perbedaannya Pak. Jadi mungkin perbedaan to be atau perbedaan kata kerja, bentuk kata kerja. Nah itu yang sering membuat saya kesulitan ketika ngobrol, kan itu kan ditentukan berdasarkan waktu Pak. Jadi kalau misalnya kita spontan itu kadang nggak mikir ke tenses yang baku itu Pak, kan ada rumusnya itu. Jadi kayak langsung ini kayaknya bener, kayaknya harus ditambahin ing, kayaknya harus pakai kata kerja bentuk 3 gitu Pak. Jadi banyak rumusnya juga, jadi saya nggak terlalu hafal rumus dari masing-masing tenses. Dan lumayan susah untuk diingat Pak. Lumayan susah untuk tensesnya, ya Pak. Kalau bentuk tensesnya sendiri susah diingat itu apakah susah diingat rumusnya atau cuma misalnya pas lagi butuh lupa? Lebih susah mengingat rumusnya Pak. Tapi kalau misalnya ya kalau spontan gitu belepotan juga masihan Pak. Ya lebih ke rumusnya itu Pak, susunan dari kalimatnya itu saya karena kan perbedaannya nggak terlalu jauh Pak. Misalnya antara past tense dan present tense hanya berbeda pada kata kerja dan to be-nya mungkin. Itu juga. Berarti sejak awal memang rumusnya yang susah untuk dihafal. Susah. Kalau boleh tahu yang bikin susah menghafalnya apa? Yang bikin susah menghafalnya itu contohnya Pak itu macam-macam to be seperti am, is, are, terus could, terus will, segala macam itulah Pak. Oh, yang berarti maksudnya to be itu berarti nggak cuma am, is, are tapi juga will. Nah itu Pak. Termasuk want gitu. Can gitu juga masuk berarti. Can could gitu Pak. To be itu. Oke. Kalau yang misalnya bentuk-bentuk irregular gitu, tahu maksud saya nggak yang irregular? Kayak kata kerja Pak? Bukan, maksud saya kayak kan ada yang rise jadi rose, jadi risen, run jadi ran, jadi run lagi. Yang seperti itu juga apakah ada kesulitan tersendiri atau tidak? Sebenarnya ada kesulitan Pak, cuman kalau dari saya sendiri itu saya biasanya hanya memakai satu bentuknya aja Pak. Jadi kayak misalnya tadi Bapak bilang rice itu, ya saya pakai itu aja. Jadi makanya masih agak suka belepotan gitu Pak. Soalnya memang susah dihafal kan Pak. Setiap bentuknya beda-beda semua Pak, bentuk katanya gitu. Artinya berarti ada kesulitan dalam menentukan kalau pas tenses simple past tense misalnya itu harus pakai bentuk yang mana? Nah itu Pak. Kalau pakai perfect tense bentuk yang mana? Iya. Oke. Kalau bentuk dari tensesnya sendiri misalnya misalnya kalau perfect tense harus pakai have gitu, apakah ada kesulitan? Lebih lebih ke have-nya itu tadi Pak, kesulitannya Pak. Jadi kalau yang saya ingat itu mungkin dari bentuk kata kerjanya aja. Misalnya kalau continuous harus ditambahkan ing atau
past tense harus diganti jadi bentuk kedua gitu Pak. Kalau to be itu saya masih kurang yakin gitu Pak, dan susah juga buat diimplementasikan gitu. Takut salah ya. Berarti yang saya tangkap minimal kalau saya tahu kalau have harus ada have gitu misalnya. Kemudian kalau simple past tense itu pokoknya pakai bentuk kedua. Iya, Cuma Pak, saya nggak terlalu hafal bentuk keduanya. Apakah seperti itu yang saya tangkap? Iya. Oke. Berarti artinya secara rumus nggak terlalu banyak masalah sebenarnya. Hanya yang saya tangkap ya, secara rumus mungkin nggak banyak masalah, tapi ini saya harus pakai tenses yang mana yang tepat, atau mungkin saya salah tangkap? Lebih ke tubinya Pak. Lebih ke tubinya saya, ya saya harus pakai tubi yang mana di tenses ini gitu. Adakah materi sulit yang lain selain tenses yang dirasa selama ini? Dari tenses, kalau saya pribadi itu ini berdasarkan pengalaman saya Pak. Jadi saya pernah beberapa kali ikut tes TOEFL. Saya kesulitan di bagian materi structure Pak. Ya itu sama kayak tenses juga sih Pak sepertinya. Struktur kan macam-macam. Ya. Misalnya ada ya grammar itu kan ada grammar seperti urutan, ada conjunction dan macam-macam. Ya. Yang paling kerasa apa yang paling diinget yang selalu sering salah? Yang paling diinget yang selalu salah yang bagian structure yang menentukan kata mana yang membuat kalimat itu jadi salah Pak. Oh, yang bagian itu ya? Iya, iya Pak. Itu sampai sekarang masih jadi tantangan Pak. Oke. Iya. Kalau yang aspek lain dari bahasa Inggris, kira-kira apakah ada yang sulit juga untuk dipelajari? Aspek lain menurut saya enggak Pak, masih bisa untuk saya pelajari Pak. Vocab enggak masalah mungkin? Enggak masalah. Iya. Reading juga enggak masalah. Speaking tadi malah sudah diceritakan kalau sudah terbiasa ya minimal. Yang penting bisa ngomong. Iya. Oke. Mungkin sedikit di pronunciation juga. Pronunciation. Iya. Oh ya, pronunciation. Iya. Oke. Kalau boleh tahu selama ini mungkin yang baru-baru ini aja deh. Tadi kan saya dengarnya ceritanya waktu zaman SD kalau nggak salah ya. Oh iya Pak. Kalau kita bicara cara belajar selama ini, apakah ada cara belajar khusus yang digunakan? Apakah itu suatu rutinitas misalnya? Cara belajar khusus tidak ada sih Pak. Mungkin karena saya kuliah di TI dan kebanyakan sumber belajarnya itu menggunakan bahasa Inggris, jadi saya mau tidak mau harus mencari arti dari kata itu Pak, supaya lebih mudah dipahami. Jadi mungkin belajarnya dari situ. Berarti mencari arti ya? Iya Pak. Lebih ke penerjemahan berarti yang saya tangkap? Iya, penerjemahan Pak. Berarti yang malah aspek yang tadi yang dibilang kelemahan kayak tenses malah tidak terlalu tersentuh dengan belajar. Iya Pak, benar. Lebih ke grammar. Ya. Maksud saya berarti lebih ke ini ada artinya apa? Oh iya. Saya seperti itu yang dimaksud? Iya. Atau grammar apa lagi nih? Saya salah nangkap lagi. Sudah itu aja Pak. Itu aja. Berarti lebih cara belajarnya lebih saya butuh belajar apa? Saya cari artikelnya. Bahasa Inggris sehingga saya harus. Iya Pak. Oke. Biasanya kalau mencari arti seperti ini yang dilakukan ngapain? Kalau saya itu pertama saya baca kalimatnya. Jadi karena menurut saya sudah memiliki kosakata grammar yang cukup Pak. Jadi saya mencoba mengartikan sendiri terlebih dahulu. Kemudian ketika ada kata yang menurut saya susah untuk diartikan, saya mulai mencari di internet. Jadi saya mencari di translator online, contohnya seperti sederet.com dan Google Translate. Google Translate dan sederet.com ya? Iya. Boleh tahu kenapa itu yang dipilih? Kalau untuk Google Translate itu mungkin sudah jadi bahan orang-orang juga ya Pak ya, ketika kita mau menerjemahkan sebuah bahasa ke bahasa lain. Dan kalau sederet.com itu dulu saya dapat referensi dari dosen bahasa Inggris saya di Prodi TI Pak. Jadi beliau dulu sempat menyarankan saya kalau misalnya mau menerjemahkan sebuah kalimat lebih baik sederet.com daripada Google Translate. Lebih baik sederet.com daripada Google Translate. Kalau boleh tahu apa yang bikin lebih baik sederet.com daripada Google Translate? Dari pengalaman Mas Bagas sendiri? Ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya juga pernah mempraktekkan
bahasa Inggris, baik pronunciation maupun belajar tentang grammarnya. Jadi menurut saya kalimat hasil terjemahan dari sederet.com lebih masuk akal untuk dipahami Pak, daripada di Google Translate. Gitu, Pak. Berarti ini memang murni translator ya? Ya ada aspek lain selain translator ya? Iya. Kalau kita bicara kemudian tadi aspek tensesnya sendiri, berarti selama ini tidak ada cara belajar khusus untuk mengatasi itu ya, sejauh ini? Tidak ada Pak sejauh ini dari tentang belajar tenses. Dan entah kenapa saya agak males untuk belajar tenses itu Pak, mungkin karena kesulitan membedakan to be itu tadi sih Pak, kalau menurut saya. Berarti yang saya tangkap membuat malas. Berarti ininya malas karena itu ya? Iya Pak. Karena sejak awal membedakan to be-nya susah. Nah itu Pak. Ada angan-angan nggak? Harusnya gimana sih biar lebih gampang gitu misalnya? Kalau angan-angan saya mungkin saya harus mempraktekkan langsung dengan, kalau di jurusan TI itu setiap semester bahasa Inggris itu mendatangkan native speaker Pak, jadi pembicara dari luar. Nah mungkin saya harus mempraktekkan langsung dengan orang dari luar negeri itu Pak, yang bahasa Inggrisnya mungkin lebih lancar daripada saya. Tapi tetap artinya ketika, soalnya kan tadi waktu saya nangkep pas belajar di SD kan speakingnya nggak perlu pakai grammar ya? Iya Pak. Yang native ini ekspektasinya sama seperti itu atau lebih lagi? Kalau dari saya tensis mereka lebih baik daripada guru les saya sebelumnya gitu Pak, karena kan mereka yang murni belajar bahasa Inggris sejak kecil kan Pak. Jadi menurut saya mereka bisa jadi pengetahuan tensisnya lebih banyak, dan saya dari berbicara langsung dengan mereka dapat mengerti ini to be ini dipakai ketika ini gitu Pak. Oke. Jadi lebih ke praktek langsung gitu Pak. Berarti mungkin saya salah paham, tapi native ini berarti native sebagai pengajar atau native sebagai teman untuk bicara? Oh iya, karena saya contohnya dari jurusan tadi ya Pak ya. Kalau menurut saya itu lebih ke teman bicara Pak. Teman bicara? Iya. Oke. Soalnya mohon maaf tadi kan yang saya tangkap, yang saya tangkap kan kayak harus ngajarin tensis tuh. Benar. Itu berarti native-nya ini nanti jadi pengajar tensisnya. Iya. Atau ketika berbicara speaking, nanti kalau tensis kita salah dibenerin. Jadi lebih ke mana kalau biar saya lebih pasti? Kalau menurut saya lebih ke teman bicara Pak. Jadi walaupun dia mengajarkan saya lebih nangkep dari teman bicara langsung daripada dari pengajar itu Pak, kalau untuk perbaikan tensis gitu Pak. Soalnya ya dengan bahasa kita sendirilah gitu Pak. Oke. Tetapi sebagai teman bicara pun artinya kalau ada tadi kan kadang-kadang ada tipikal yang penting bisa ngomong, tapi kalau menurut Mas Bagas native ini harapannya juga kalau saya salah ngomong secara grammar, secara tensis juga minta dibenerin. Iya. Okay. Itu harapan saya sih Pak, kalau untuk masalah dia ngomongnya masih belum terstruktur. Oke. Kalau boleh tahu kenapa lebih milih yang teman bicara daripada pengajar? Karena saya lebih nyaman, maksudnya kalau pengajar itu kan terkesannya formal ya Pak. Jadi untuk bertanya pun ada sedikit hambatan dari saya gitu Pak. Kalau misalnya teman bicara kan kita bisa bertanya dengan bahasa kita sendiri gitu. Mungkin jadi kita saling istilahnya bertukar Pak, bertukar ide gitu Pak, bertukar pengetahuan. Tapi secara langsung gitu Pak. Karena kalau pengajar itu kan mungkin pola pikir saya karena di kelas jadi harus dia menggunakan bahasa yang formal, kemudian harus mengerti jam-jam beliau gitu kan Pak. Kalau teman bicara kan ya teman sendiri gitu Pak. Jadi mau tanya apa aja, kapan aja gitu Pak. Jadi lebih bebas gitu Pak kalau menurut saya. Berarti ekspektasinya lebih ke informal daripada yang formal. Iya, benar Pak. Kalau menurut Mas Bagas idenya gimana? Artinya formal itu seperti ini, informal seperti ini. Saya lebih suka yang seperti ini. Itu bayangannya gimana? Kan tetap bisa nih sama-sama ketemu native, tapi situasi yang formal menurut Mas Bagas itu seperti apa? Cara berkomunikasi yang formal itu seperti apa?
kemudian dibandingkan dengan informal itu seperti apa biar saya bisa menyelami tadi ketika dibilang saya pengennya yang teman bicara yang informal itu gimana? Jadi kalau menurut saya kenapa saya pilih yang informal atau teman bicara? Karena menurut saya lebih lebih bebas aja Pak ketika mengekspresikan pertanyaan itu, tidak dibatasi dengan bahasa yang formal. Kan kalau misalnya dari yang formal seperti pengajar itu ya konteksnya seperti di dalam kelas lah Pak, kita harus itu tadi kita harus bertanya dengan bahasa yang sopan, kita harus bertanya ya mengetahui jam-jam beliau ketika beliau bisa istilahnya bisa menjawab pertanyaan kita dengan cepat atau bisa mau menjawab pertanyaan kita atau jam-jam kerja beliau gitu. Kalau untuk teman bicara sendiri lebih ya intinya seperti di bidang lain Pak, ketika kita ada kesulitan nanti bisa dibantu. Mungkin ketika kita ngobrol langsung sebagai teman bicara, ketika di tengah pembicaraan saya misalnya salah tubi atau misalnya saya salah mengucapkan bentuk kata kerja, nanti secara secara langsung teman saya itu akan memberitahu bahwa itu salah dan diperbaikinya seperti ini, tapi dengan bahasa obrolan kita sehari-hari gitu Pak. Menarik, artinya yang saya tangkap berarti suasana kelas tidak terlalu diinginkan ya, artinya yang terlalu formal seperti itu. Inginnya walaupun mungkin lebih tua ngobrolnya tetap bisa santai gitu. Kemudian kontaknya tidak harus di jam-jam kerja tapi bisa agak bebas, bisa juga santai. Berarti kasarnya ketika belajar dengan native ini lebih menyenangkan. Apakah kemudian kalau belajar dengan orang asing yang tidak dikenal itu juga apakah ada kendala tertentu, misalnya ketakutan akan sesuatu, atau tetap fine-fine saja? Kalau menurut saya, ini orang asing ini dalam konteks ini ya Pak ya, kita belum pernah ketemu sama sekali ya misalnya. Kalau menurut saya mungkin di masalah ini Pak, grogi aja mungkin Pak. Kalau misalnya saya ngomong ini takut salah atau gimana gitu. Tapi kalau secara kemampuan saya pede Pak. Pede. Dengan lebih ke keberanian aja Pak. Berarti misalnya nih kita bicara tadi dengan native, lebih milih belajar sendiri dengan native atau bareng-bareng dengan native, atau sendiri aja nggak usah sama native misalnya? Belajar sendiri sama native Pak. Belajar sendiri sama native. Iya. Berarti berdua aja gitu. Berdua aja Pak. Ya. Boleh tahu kenapa? Karena saya sendiri tidak suka. Saya tidak bisa belajar di tengah keramaian Pak. Saya harus suasananya tenang gitu Pak, agar bisa fokus. Adakah persyaratan khusus native-nya harus seperti apa misalnya? Oh tidak Pak. Tidak. Selama dia lancar dalam berbahasa Inggris dan saya bisa cepat akrab dengan dia, ya bisa Pak. Yang nantinya bisa dipakai oleh Mas Bagas untuk menentukan ini lancar atau tidak gimana? Yang tahunya dari mana kalau dari Mas Bagas? Lancar. Ada dua native nih. Ada dua native ya Pak. Diajak ngobrol atau apa? Mas Bagas tahu ini lebih cocok sama yang ini daripada sama yang ini, nanti dari mana tuh? Kan ada tadi aspek kelancaran sama keakraban itu. Misalnya ketemu itu gimana cara menentukannya nanti? Lebih ke ini sih Pak, kan kalau misalnya orang yang kurang lancar berbicara biasanya kan kebanyakan atau kata-kata lain sebagai yang menunjukkan dia berpikir itu Pak, sejenak berpikir untuk memilih kata apa yang dikeluarkan, ya mungkin dari situ Pak. Tapi itu nomor 2 menurut saya. Nomor pertama ya yang keakraban itu Pak. Oke. Jadi semakin akrab mungkin, bahkan ketika native-nya tidak lancar, ketika bertemu native yang tidak lancar berbahasa Inggris namun akrab, ya artinya itu kita bisa saling bertukar informasi Pak. Berarti intinya sama-sama belajar gitu Pak. Menarik. Tapi lebih mengerti dia sedikit gitu. Oke, kalau dari Mas Bagas supaya cepat akrab itu kira-kira orang tipikal seperti apa? Apalagi native ini, itu kalau boleh tahu? Kalau menurut saya
mungkin yang sehobi dengan saya Pak, atau orang yang apa ya, kalau menurut saya itu orang yang selalu penasaran dengan apa yang dibicarakan dengan lawannya Pak. Jadi tidak pasif orangnya Pak. Jadi saling bersaut-sautan gitu Pak. Apakah jenis kelamin jadi kendala? Enggak Pak. Enggak. Umur jadi kendala? Umur tidak terlalu Pak, tapi ya kalau saya preferensinya tidak terlalu tua Pak. Asal daerah US, Ireland, Australia seperti itu? Asal daerah, saya ada 2 preferensi sih Pak. Saya yang pertama itu ada dari Inggris, yang pertama. Yang kedua itu dari Jepang Pak. Oh, malah native tapi iya, Jepang. Benar. Oh, boleh tahu kenapa? Kenapa harus 2 ini? Karena apalagi kalau yang Inggris jelas karena mereka dari Inggris, dan menurut saya ya kalau mau cari yang pronunciation-nya bagus, kemudian grammar-nya bagus, kemudian tense-nya bagus, ya kita langsung kenalan sama yang dari sumbernya gitu Pak. Nah kalau yang Jepang ini, yang pertama ini sebenarnya agak keluar dari topik sih Pak. Jadi saya juga tertarik mempelajari bahasa Jepang, dan orang Jepang ketika melafalkan pronunciation Inggris itu sedikit lucu Pak. Jadi mungkin kalau Bapak tahu Japanglish itu orang-orang Jepang yang Inggris tapi logatnya logat Jepang. Nah itu iya. menarik Pak kalau menurut saya Pak. Berarti malah seperti yang tadi disampaikan ya, intinya yang penting saya bisa cepat akrab, ya. Saya bisa malah penasaran, bisa ngobrolin, tidak hanya belajar bahasa. Artinya berkomunikasi dengan nyaman. Benar. Dan dapat ilmunya lebih ke arah situ daripada belajar dengan orang asingnya. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kalau misalnya konsep belajar misalnya menggunakan film gitu, tertarik atau tidak? Saya kurang tertarik. Ini dari saya pribadi, saya kurang tertarik dengan film dari Inggris atau dari Barat. Preferensi saya lebih ke film Jepang, seperti anime. Jadi mungkin dari sisi subtitlenya sih Pak. Jadi mungkin saya ketika menonton anime, subtitle Inggris kurang lebih seperti itu Pak. Tapi kalau untuk film Barat saya kurang terlalu suka Pak. Oh, yang saya tangkap berarti film nggak masalah, tapi pilih-pilih filmnya juga. Iya, gitu. Benar Pak. Film Barat nggak terlalu disuka, anime masih mending, itu pun belajarnya lewat subtitlenya. Benar. Ada masalah apa mungkin kalau boleh saya tahu dengan film Barat atau film? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, dengan film Barat yang pernah saya tonton, walaupun ya tidak banyak juga, mungkin referensi saya kurang, cuman menurut saya film Barat itu membosankan Pak. Mau sebagus apapun ceritanya menurut orang, ya, menurut saya ya hanya film. Maksudnya nggak ada yang bikin saya tertarik gitu Pak. Oh gitu. Berarti memang intinya belajar bahasa Inggrisnya lebih terpacu dengan filmnya yang menarik. Iya, benar Pak. Apakah hal yang sama juga kamu pikirkan ketika misalnya belajar dengan lagu Barat juga sama? Kalau lagu Barat saya masih suka tapi pilih-pilih Pak. Jadi ketika saya dengar kemudian lagunya enak menurut saya, ya saya bisa belajar dari situ. Soalnya saya juga ketika mendengarkan lagu itu saya kalau udah suka sama lagunya, jadi saya nggak cuman murni dengerin aja Pak, tapi saya juga cari liriknya, maknanya, mungkin dari situ juga bisa kalau menurut saya. Oke. Bagaimana dengan game? Kan sekarang lagi zaman game digunakan untuk edukasi. Apa pendapat Mas Bagas untuk belajar dengan game? Kalau menurut saya bagus Pak. Maksudnya belajar dengan game pun itu belajar yang tidak sadar menurut saya. Jadi ketika kita memainkan gamenya, secara tidak langsung kita dipaksa untuk mengerti bahasanya. Karena ketika kita tidak mengerti bahasanya, itu ya kita nggak bisa main gamenya, kita nggak tahu arah ceritanya, kita nggak tahu tentang item-item di gamenya gitu Pak. Karakternya gitu Pak.
Oh, kalau pernah main game-game untuk belajar bahasa Inggris ya? Kalau untuk murni belajar bahasa Inggris nggak pernah Pak. Saya lebih ke menikmati gamenya aja sih Pak. Menikmati gamenya. Ya. Kalau game edukasi mungkin pernah main-main game edukasi? Game edukasi ini sebenarnya edukasi apa Bu? Enggak edukasi sih Pak. Jadi saya dulu pernah main ini Pak. Ini juga lebih ke board game. Itu ini Pak Scrabble. Scrabble. Ya, Scrabble. Apakah itu juga berguna untuk belajar bahasa Inggris menurut Mas Agus? Menurut saya berguna banget Pak, apalagi untuk grammar Pak. Karena dan saya baru tahu juga ada beberapa kata di bahasa Inggris yang tidak masuk akal, tapi ada di kamus Pak. Grammar dalam artian mungkin susunan katanya seperti apa ya? Saya lupa, tapi katanya itu di kepala saya terkesan aneh Pak. Oh. Tapi tetap ada di kamus dan ada artinya gitu Pak. Oke. Ya. Itu saya dapat dari bermain Scrabble. Kalau kembali ke yang native tadi, saya anggap ini yang paling ideal menurut Mas. Ya. Kira-kira apa saja sih yang ingin diobrolin dengan native itu? Apakah ingin beberapa topik bebas atau ada topik-topik tertentu yang sebaiknya tidak diobrolkan atau sebaiknya harus diobrolkan gitu? Kalau menurut saya lebih ke topik yang sebaiknya harus diobrolkan Pak. Lebih ke mungkin bertukar hobi. Jadi misalnya kita memiliki satu hobi yang sama, kita ngomongin tentang hobi. Jadi misalnya dia hobi mendengarkan musik, saya juga mendengarkan musik, dan kita saling ngobrol tentang band-band kesukaan kita gitu Pak. Dan mungkin film atau ketika kita saya juga hobi bermain basket dan dia juga hobi bermain basket, kita bisa ngobrol tentang basket gitu Pak. Lalu apa lagi ya? Hobi, masalah ilmu juga Pak. Jadi misalnya dia dan saya sama-sama pemrogram atau programmer, jadi kita bisa saling bertukar informasi tentang teknologi misalnya Pak. Terus ya hal-hal basa-basi lain juga termasuk sih Pak, tapi lebih penting yang menurut saya yang hobi dan ilmu tadi itu Pak. Pengetahuan itu Pak. Oke. Terus apakah Mas Bagas tipikal yang mudah bergaul dengan orang atau mungkin butuh pancingan supaya bisa bergaul dengan, misalnya ya tadi native baru pertama kali ketemu tuh langsung bisa membuka percakapan atau butuh pemancing nih biar bisa? Saya lebih cenderung ke butuh pemancing dan pasif Pak. Tapi ketika memang situasinya dia juga sama-sama pasif dan butuh pancingan, ya saya yang membuka obrolan Pak. Oh berarti malah kalau kondisi seperti itu akan otomatis ya langsung membuka obrolan ya? Benar Pak. Artinya saya nunggu, tapi kalau nggak ada ya saya mulai. Iya Pak. Berarti nggak pernah ada skenario tunggu-tungguan lama tuh nggak pernah Pak? Tunggu-tungguan lama pernah Pak, tapi tetap saya yang memulai duluan. Ya. Oke. Ya. Sama paling ini satu lagi Mas Kling, kalau kita berbicara dengan orang, bukan orang asing tapi orang yang kita tidak kenal, ya. Gitu. Supaya lebih nyaman dan lebih aman dalam komunikasi, apalagi tadi saya bilang ini orang yang kita tidak kenal. Ada sesuatu yang perlu diketahui oleh Mas Bagas sebelumnya enggak? Dan sebaliknya apakah ada sesuatu yang Mas Bagas perlu share terlebih dahulu dengan orangnya enggak? Ini benar-benar kayak ketemu di jalan gitu ya Pak ya? Atau kita bertemu tiba-tiba terus? Oke, kalau misalnya di jalan, apakah akan berbeda dengan kalau ketemu lewat chat atau lewat sosial media? Ya itu beda Pak, tergantung, yaitu termasuk kondisi sih Pak. Jadi tergantung kondisinya Pak. Kalau di jalan, apa yang harus diketahui dulu supaya merasa aman? Kalau di jalan, kalau menurut saya nama sih Pak. Nama. Secara verbal, secara omongan nama Pak. Saya perlu tahu namanya. Ada lagi selain nama? Apa lagi ya kalau di jalan? Nama, kemudian habis dari mana gitu Pak. Oke. Dan mau kemana gitu Pak. Itu sih Pak.
Kalau yang di online supaya aman, merasa aman. Kalau yang di online, saya apa ya, bisa dibilang belum pernah berinteraksi. Maksudnya saya memulai percakapan itu belum pernah, Pak. Jadi saya tidak bisa. Oke. Kalau misalnya nih kita bikin aplikasi yang nanti bisa ngobrol online dengan orang asing, merasa bermasalah nggak kalau kita misalnya share nama, kita share kalau nama Mas Bagas kita share ke orang asingnya, itu bermasalah nggak? Menurut saya enggak sih. Salah. Foto dia bisa tahu fotonya Mas Bagas. Foto sebenarnya 50-50 ya, 50-50 sih, Pak. Foto seperti apa yang ya, foto seperti apa yang tidak? Fotonya menurut saya sebenarnya saya takutnya sih, Pak, itu terkait masalah privasi sih, Pak. Privasi ya? Privasi dan keamanan itu, Pak. Jadi mungkin foto kita diambil oleh orang itu dan dia gunakan untuk menipu orang lain misalnya. Oke. Berarti aspek apa yang tidak sebaiknya di-share ketika baru pertama kali bertemu oleh aplikasinya? Mungkin foto, lalu umur, lalu alamat email, Pak. Oke. Ya, kecuali dia memang benar-benar ingin memberi emailnya. Ya, artinya di percakapan gitu. Oke. Ya. Kita ngelihat profil. Tapi kalau supaya kita nyaman dengan profil orang itu, apa yang perlu Mas Bagas tahu dari dia? Supaya kayaknya saya berkomunikasi dengan orang yang nyaman, artinya kita belum menginisiasi, kita baru melihat profilnya. Tadi kan kalau dari Mas Bagas saya nggak suka kalau pakai foto, pakai umur dan pakai email di share ya. Iya. Tapi kalau dari si orang asingnya, apa yang ingin Mas Bagas bisa tahu sebelum ngobrol dengan dia supaya ini kayaknya orang yang tepat? Kalau menurut saya dari nama, Pak. Nama juga kalau menurut saya harus divalidasi, Pak. Kan sekarang kan banyak akun-akun anon ya, Pak ya. Okay. Akun anonim itu, Pak. Jadi menurut saya lebih ke mungkin bisa dimasukkan nama lengkap, Pak. Jadi biar kita lebih percaya dan perlu divalidasi mungkin. Oke. Itu, Pak. Asal nama dah cukup. Nama dan tadi saya menyebutkan asal, Pak, asal negara. Itu ya, asal negara. Ya, asal negara. Kemudian ditambah tadi hobi itu. Ya, itu hobi, Pak. Oke. Bisa Pak. Mungkin itu aja dari saya. Iya, Pak. Terima kasih nih, mungkin lebih dari 30 menit. Iya, Pak. Ya, tapi sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Pak. Kesempatannya. Mohon maaf kalau tadi ada salah kata atau salah apa. Tidak apa-apa. Sukses untuk kuliahnya. Terima kasih, Pak. Apalagi sudah tahun terakhir kan? Iya, Pak. Katanya sudah hampir selesai. Semoga cepat wisuda. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi baru saja kita melihat bagaimana saya mencoba melakukan interview dengan Mas Bagas. Sebagai pengingat, saya mencoba untuk menyeting seolah-olah kita tidak saling kenal, itu yang pertama. Dan yang kedua, proses pengambilan gambarnya itu adalah saya menginterview dulu, bikin opening, baru bikin video yang sekarang ini. Sehingga kalau kalian mendengar ada suara hujan, gemerisik suara hujan, atau kalaupun kami sudah mencoba untuk menghilangkan noise-nya tapi kok masih tetap terdengar, mohon maaf, sekali lagi saya mencoba untuk yang terbaik dalam kondisi yang ada. Nah, di bagian video yang ini, apa yang saya lakukan sekarang? Yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mereview proses interview dengan Mas Bagas tadi. Jadi pertama ini hasilnya, jadi saya nggak tahu kalian bisa lihat sejelas apa. Insya Allah nanti juga mungkin akan saya upload di My Class, walaupun ya tulisan cakar ayam, tolong itu dimaklumi, karena sekali lagi yang paling penting kan yang interview bisa baca. Kalau kalian nggak bisa baca ya memang wah gimana lagi, tapi ya saya minimal untuk mencoba untuk menunjukkan hasil catatan saya. Seperti kalian lihat, walaupun saya sudah mempersiapkan pertanyaan urut dari persepsi kesulitan sampai ke pendapat mengenai game, lagu, dan film, tapi jelas pertama kalian akan melihat dari video itu saya tidak pernah mengurutkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi saya mencoba untuk mencari momen yang tepat itu cocok dengan pertanyaan yang mana. Makanya kenapa saya jelaskan di modul pentingnya punya setup question. Jadi mencoba mengarahkan topik, cari topik yang paling cocok dengan yang lagi dibicarakan saat itu. Jadi
Harus diakui kadang nggak bisa nanya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Apalagi saya menggunakan semi structured interview. Kenapa semi structured interview? Sekali lagi karena saya memang niatannya eksplorasi. Ada validasinya, tapi karena saya pakai eksplorasi, maka pasti kalau nggak semi structured, unstructured. Dan karena saya sudah tadi menyiapkan pertanyaan sebelumnya, maka ini namanya semi structured. Jadi harapan saya kalian bisa juga paham bedanya semi structured, unstructured dengan structured. Jadi yang pertama itu yang bisa saya review. Saya tidak nanya urut dari atas sampai bawah. Tapi saya pastikan sebagian besar pertanyaan saya tanyakan. Karena di sini nanti kalau kalian lihat juga, saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Mungkin harus memang mungkin harus saya upload di My Class. Saya mengasih tanda centang untuk beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Jadi bagi saya biasanya kalau saya habis nanya saya centang supaya saya tahu mana yang belum ditanya, mana yang sudah ditanya. Kalau saya berdua sama teman, nah biasanya teman saya yang nyentangin. Saya tinggal nanya apa yang belum ditanya, kasarnya seperti itu sama teman saya. Tapi karena saya sendirian, maka saya punya tanggung jawab untuk mencentang sendiri mana pertanyaan yang belum terjawab. Itu pun nanti kalau kalian lihat itu, walaupun saya ngerekam, ya kalian lihat sendiri saya ngerekam, itu tetap saya istilahnya mencoba untuk mencatat jawaban dari Mas Bagas. Kenapa? Karena saya ingin membuat proses pembicaraan tadi nyaman dengan active listeningnya. Jadi saya tidak ingin, sesuatu yang dia sudah katakan dan itu adalah sebuah data sebenarnya, malah saya nanya lagi, itu kan nggak nyaman rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk mengaitkan beberapa jawaban yang mungkin kontradiktif atau mungkin kurang jelas dan macam-macam, sehingga tadi terlihat jelas bahwa ada beberapa istilahnya apa, pertanyaan yang saya manfaatkan lagi jawaban yang sebelumnya. Ya, itu sebenarnya suatu trik supaya orang tuh merasa, oh ternyata waktu saya ngomong tadi itu didengerin. Seperti itu. Termasuk juga ketika ada jawabannya, kok kayaknya beda dengan yang tadi ya. Nah itu sekaligus buat proses cross check sebenarnya. Dan kalau kalian perhatikan juga, saya banyak melakukan cross check, jadi kayak nanya, jadi yang saya tangkap, seperti itu ya. Itu untuk memastikan bahwa saya nggak salah nangkep. Gitu. Apalagi tadi harus kita lihat ada beberapa istilah yang, saya tahu istilahnya bukan grammar. Sorry, saya tahu ini grammar sebenarnya, tapi Mas Bagas kok bilang bukan grammar, bilangnya tenses. Oh ternyata memang yang dimaksud tenses beneran. Terus tadi ada yang saya tangkap di akhir-akhir video kalau nggak salah, Mas Bagas bilang Scrabble ya, kalau kalian bisa cek lagi, Scrabble itu untuk melatih grammar, padahal Scrabble itu sebenarnya pendapat saya melatih vocab. Kan itu kan masalah memilih kata yang tepat, bukan masalah kemudian ini past tense atau future tense. Ya, tapi tadi bahwa nggak masalah gitu loh. Artinya, yaudah saya nangkep Mas Bagas itu maksudnya itu yang paling penting. Jadi jangan terus harus maksudnya vocab Thomas. Kayak gini kok dibilang grammar sih. Nah, kalau kita malah seperti itu malah nanti dianya jadi nggak nyaman, nggak enak dan macam-macam. Makanya kadang-kadang oke, saya tahu bahwa yang dimaksud oleh responden saya itu bukan itu. Gitu. Artinya bukan grammar, tapi saya ngerti maksudnya. Ya, nggak apa-apa. Makanya tidak perlu kemudian ditekankan, loh ini salah ini, Anda ngomongnya nggak harus seperti itu. Ini kan kita bukan debat, kita bukan diskusi. Diskusi orang salah kita harus ngasih tahu. Debat apalagi orang salah kita harus ngasih tahu. Tapi kalau aspeknya ngambil data, ketika orang salah, selama kita tahu dia salah dan yang dimaksud apa, itu yang lebih penting. Jadi saya tahu Mas Bagas itu ngomonginnya vocab. Cuma Mas Bagasnya sendiri menggunakan istilah grammar. Apakah itu perlu diperdebatkan? Enggak. Yang penting saya tahu maksudnya vocab, saya catat sebagai vocab. Udah itu aja. Nggak usah diperdebatkan terlalu lama. Karena takutnya nanti malah jadinya dia pundung, baper, emo, jadinya nggak mau interview lagi. Kan kita yang rugi malah. Ya, ini bukan nyari yang benar siapa. Yang penting, saya paham maksudnya. Soalnya kalau saya nulisnya grammar juga bahaya, gitu loh. Kan itu bukan grammar sebenarnya. Jadi yang penting itu kita ngerti, maksudnya ini. Itu udah cukup. Itu yang pertama kita perlu, yang berikutnya yang perlu kita review. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian perhatikan, ada beberapa mendedikasikan waktu khusus untuk belajar. Saya nangkap, jadi nggak usah saya tanyakan belajarnya kapan mas. Karena dari jawabannya sudah jelas bahwa, saya belajarnya itu dengan melihat artikel,
saya terjemahkan pakai translate, baik itu sederet.com maupun Google Translate. Nah, konsep belajar yang dimaksud Mas Bagas ini kan beda dengan konsep belajar yang saya maksud. Kalau yang saya maksud belajar itu ya pakai buku, pakai film atau apa di rumah, persiapan ujian dan macam-macam, atau untuk peningkatan skill. Itu pun saya sudah tanyakan. Berarti untuk aspek belajar yang murni pakai tenses nggak pernah dilakukan ya Mas? Mas Bagas sendiri kalau saya nggak salah nangkep, jawabnya malah nggak pernah. Nah, ngapain kemudian saya teruskan nanya waktu belajar? Udah tahu dia cara belajarnya seperti itu. Kalau saya nanya lebih jauh lagi kan aneh. Yang salah saya justru. Apalagi nanya seminggu belajar berapa kali. Makin aneh lagi kalau saya teruskan. Sehingga dari sinilah saya mengambil keputusan, oke, pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Karena memang responden saya bukan responden yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa tidak bisa? Cara belajarnya tidak sesuai harapan saya. Tapi nggak apa, malah kemudian saya menemukan data lain. Nah, inilah keuntungan dari eksplorasi. Kalau eksplorasi itu semua jawaban malah kita terima. Beda dengan validasi. Validasi itu ya lebih ke arah yes, no, seperti itu. Makanya bisa kalian bayangkan, kalau kalian melakukan validasi, jawabannya no semua, berarti kan kita nggak dapat masukan apa-apa sebenarnya. Jarang sih memang validasi no semua, tapi itulah aspek kenapa kita butuh melakukan eksplorasi. Apalagi ketika ini pertama kalinya kita mengambil data. Ini pertama kalinya kita mencoba untuk memahami medan. Kalau ini interview yang iterasi kedua, interview yang putaran kedua, ketiga, keempat, validasi semua nggak apa-apa. Tapi kalau baru pertama kali melakukan interview, ini adalah proses pengambilan data kita yang pertama dalam suatu topik atau medan yang kita nggak kenal, eksplorasi selalu lebih baik untuk dilakukan. Itu kalau saya menyarankan. Tapi sekali lagi semua kembali ke kalian dalam melakukan project masing-masing. Jadi kalau kalian perhatikan kenapa saya tidak nanya mengenai waktu belajar atau lama belajar, alasannya utamanya karena itu. Itu pun ketika saya nanya cara belajar mengenai game, lagu, dan film, saya juga sekali lagi saya tidak terlalu fokus ke situ karena saya sudah menangkap bahwa dari cara menjawabnya, Mas Bagas lebih tertarik dengan konsep belajar menggunakan native. Dan menurut saya itu bukan hal yang jelek. Artinya kan sekarang saya jadi terinspirasi nih. Gimana kalau bikin aplikasi yang nanti bisa mempertemukan pelajar atau student dengan native. Nah, inilah juga sebabnya kenapa boleh kita punya ide, boleh kita punya solusi, tapi jangan terlalu kencang karena kalau respondennya nggak setuju, banyak kan kita repot. Ya, saya mencoba untuk memikirkan bahwa saya bertemu dengan Mas Bagas itu 10 kali dan semua pikirannya sama. Padahal saya punya ide bikin game. Nah, dalam kasus seperti ini kan saya rugi. Ternyata game saya nggak berguna karena ternyata user saya lebih nyaman belajar dengan native. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari kondisi sekarang. Tapi sekali lagi, ini proses review dari satu interview. Jadi tidak bisa kemudian saya ambil kesimpulan berarti nanti saya mau bikin belajar dengan native, yang bisa. Yang lain mungkin tidak ada. Jadi tadi pertama kalian bisa lihat saya tidak menjelaskan dengan urut. Nah, bertanya dengan urut maksudnya jadi sesuai dengan apa topik yang sedang cocok untuk dibicarakan. Setup question kuncinya di situ. Kemudian pertanyaan utama saya ada yang tidak bisa saya tanyakan terkait waktu belajar dan lama belajar karena memang momennya tidak tepat. Yang ketiga juga ketika ada perbedaan istilah misalnya, perbedaan kecil antara, ya bukan perbedaan kayak perbedaan pendapat, tapi lebih kayak istilah. Jadi, nyebutnya vocab, padahal sebenarnya grammar. Nyebutnya pronunciation, padahal itu bukan pronunciation. Tapi sekali lagi, yang penting responden paham dengan pertanyaan kita. Jadi tadi juga ada momen di mana Mas Bagas kurang paham, saya luruskan. Dan di sisi lain, kita sebagai penanya, interviewer juga paham dengan jawaban dari responden. Nah, yang penting itu aja. Walaupun nanti, dia nyebutnya grammar, uang yang benar vocab. Yang penting kalian nyatetnya sebagai vocab. Jangan sampai salah. Dan yang keempat tadi, cara belajar juga tidak saya perdalam karena yang saya tangkap Mas Bagas lebih ideal, orang seperti Mas Bagas lebih ideal belajar dengan native. Itu pun juga karena tadi pengalaman dari kecilnya nih, saya kan nangkep tadi eksplorasi. Pengalaman dari kecil lebih senang dengan speaking, lebih senang belajar itu bukan belajar secara formal, makanya kenapa tidak terlalu senang dengan itu. Bahkan film
belajar dengan film itu asal filmnya nggak bosenin. Berarti kan bisa kita tangkap dengan jelas nih bahwa Mas Bagas itu yang penting itu adalah aspek senang-senangnya ketika belajar, dan senangnya itu adalah sambil nonton anime sambil belajar. Game aja pandangannya juga positif, tapi tadi saya tahu bahwa ada arah yang lebih ideal dari interview dengan Mas Bagas. Tapi kurang lebih itu review saya. Jadi harapan saya ini kurang lebih cara melakukan interview. Jangan takut ketika melakukan kesalahan dalam interview, tapi juga jangan kemudian interview 5 orang baru diperbaiki. Usahakan habis melakukan interview, coba lakukan proses review seperti ini untuk melihat ada nggak yang salah, ada nggak yang harusnya saya lebih baik dalam bertanya, ada nggak yang harusnya saya lebih go deep, ada nggak yang harusnya saya lebih halus bermain setup questionnya, ada nggak yang saya lupa cross check. Nah itu, jadi jangan mencoba untuk interview 10 orang baru di review di belakang, jangan. Setiap habis melakukan interview, lakukan review. Saya yakin itu akan membuat interview kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya menjadi lebih baik lagi. Kalau nggak percaya, coba aja deh. Pasti akan lebih bagus kalau habis interview di review. Seperti ini. Sukses untuk melaksanakan interviewnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.